Basobi chapter 1133. Gak nangis, gak nakama. Asli guys, baca chapter ini ya. Untung saya lagi sendirian di ruangan ini tadi pagi. Nangis saya ya, bener-bener sampai keluar air matanya loh. Bukan karena malu dilihat orang lain kalau nangis ya, tapi saya malah beneran nih saya bisa nangis, bener-bener puas, terharu melihat sesuatu yang terjadi di chapter ini. Lah bang, kok nangis tapi puas? Sabar, sabar. Tonton video ini sampai selesai untuk mengetahui kenapa saya sampai nangis. Gimana? Makan malamnya udah disiapin belum nih? Kalau udah, ayo gas, makan sambil mendengarkan pembahasan dari chapter kali ini. Kita mulai dari cover story-nya terlebih dahulu, yaitu ada si anak iblis Yamato dan ziarah kubur kuil Inari volume 20. Holdem menyerang, serahkan semua hartamu. Waduh, ini kenapa di sini Yamato, Speed, Otama tiba-tiba diserang sama Holdem ya? Di sini Otama disandra, si Speed udah tepar. Tapi apakah ini jangan-jangan Holdem yang mencuri pedangnya? Bukan sih? Apa cuman perampok aja nih? Dah lah, ayo kita masuk ke pembahasan dari chapter kali ini yang berjudul Puji Aku. Kita langsung melihat flashback yang sedih banget. 22 tahun yang lalu pasca kejadian di Ohara. Spandin, ayah dari Spandam, sedang diwawancara tentang tragedi Ohara. Dia berkata, Ohara? Ohara? Tragedi itu masih membuatku merinding sampai sekarang. Kapal yang mengevakuasi warga yang tidak berdosa tiba-tiba meledak dan terlahap kobaran api. Teriakan yang kudengar di dalam api itu tidak pernah berhenti terdengar di telingaku. Reporter ini lalu tanya, apakah itu perbuatan Nico Robin juga? Jadi dia menenggelamkan kapal angkatan laut ya? Spandin langsung pura-pura histeris. Dia adalah anak iblis yang berpura-pura menjadi manusia. Jangan sampai dunia tahu tentang kejadian ini. Hal ini terlalu mengerikan dan bahkan bisa membuat anak-anak trauma jika mereka mengetahui hal ini. Terus kita melihat pemandangan di mana Robin diburu di seluruh dunia. Sedih asli. Jika kau melihatnya, jangan bertindak dulu. Langsung laporkan saja. Apa? Pelaku kejadian itu ada di pulau ini. Terus ada nenek-nenek nih. Aku menemukannya. Dia memiliki mata seorang pembunuh. Dia memang pintar seperti peneliti. Tapi dia tidak memiliki emosi layaknya manusia. Di sini kita lalu melihat Robin yang harus cari makan dari sampah. Aduh, kasihan banget sih. Dan ketika bounty 79 juta Robin keluar, semua langsung pada tambah brutal pengen memburu Robin. Lihat bounty-nya, ayo cari dan tembak dia. Jangan tertipu karena dia masih kecil. Jangan beri ampun. Dia juga bisa menggunakan kekuatan yang aneh. Ayo tangkap dia. Dan para warga pun juga mulai ketakutan. Aku tidak bisa tidur dengan tenang. Kuharap dia segera mati. Kumohon segera tangkap dia. Angkatan laut. Dia adalah musuh dunia. Bahkan Robin pernah ingin mengakhiri hidupnya dengan terjun dari tebing. Tapi dia teringat perkataan ibunya, si Olivia. Robin, tetaplah hidup. Dan Robin pun kembali mendapatkan semangatnya lagi. Dia juga lalu teringat oleh Saul. Dengar baik-baik Robin, suatu hari nanti kau pasti akan mendapatkan teman. Robin lalu menangis. Tapi Saul, aku takut. Semua orang menakutkan. Dan sambil melanjutkan perjalanannya, perkataan Saul selalu dia ingat. Robin, dengar ya. Dan tertawalah seperti ini. Suatu ketika Robin sedang membaca sebuah buku di kota tertentu. Dan ternyata dia sadar, peta di mana sebelumnya ada pulau Ohara sekarang sudah hilang. Tiba-tiba ada orang yang menangkap Robin. Hei, kau kan? Robin yang kaget langsung berusaha untuk kabur. Ayo kejar, kudengar dia mencuri dan membunuh untuk mengambil uang korbannya. Dia memanfaatkan tubuh kecilnya agar orang-orang lengah. Lalu dia membunuhnya saat mereka tidur. Anak itu sudah gila, cepat mati sana. Anak brengsek, kuharap kau mati di tempat lain. Dan Robin berlari sambil apa? Aduh ya Allah. Sumpah gak kuat. Sakit banget rasanya. Yuk kita lanjut yuk. Kita kembali ke masa sekarang di Elbaf nih. Kru topi jerami bingung. Hah? Ada pelabuhan di pohon ini? Sebenarnya ini laut atau awan sih? Dori tiba-tiba berteriak. Kita sudah sampai. Ini adalah pelabuhan Desa Barat. Kita sudah sampai di lautan awan. Orang-orang di pelabuhan pada rame nih. Selamat datang Kapten. Kami khawatir karena kalian lama sekali. Tuh, seperti chapter kemarin teorinya ya. Orang-orang di Elbaf itu beranggapan Dori dan Brogy pergi untuk waktu yang cukup lama gitu. Padahal nggak lama-lama banget perasaan. Terus kita lanjut nih. Semua orang di kapal seneng banget. Brook di sini ngomong, kepalaku tidak bisa mencerna ini semua. Semua yang ada di sini sangat luar biasa. Robin, hebat sekali ya. Lilith, Bonnie, wow. Tiba-tiba Brogy lihat ke atas. Ah, itu dia mereka datang. Luffy dan Usopp seneng banget.
Wow, lihat itu, keren. Bonnie, Robin, dan Frankie juga terkagum-kagum. Wow, apa itu? Tiba-tiba kita melihat ada kapal dari langit yang bergerak dengan mendayung awan. Brogy berkata, itu adalah Svalr, S-V-A-L-R. Aku nggak tahu cara bacanya yang benar gimana. Atau di sini disebut sebagai kapal kabut. Kapal itu bergerak menggunakan daya apung dari pulau ini. Wow, kerajaan ini benar-benar hebat. Lilith lalu berkata, iklim cuaca di Elbaf ini sangat sempurna. Pulau awan, laut awan, gelembung, pelangi, dan kapal ini, teknologi ini bisa-bisanya hidup bersama seperti ini. Dan akhirnya kru topi jerami disambutlah oleh Hadjrudin. Topi jerami, Usolan, kalian semua juga. Akhirnya sampai ke Elbaf juga ya. Nami yang melihat Robin seneng banget. Robin, sudah kuduga, kau pasti akan potong rambut ya. Robin dengan senang lalu berkata, dan sepertinya kau juga sudah menyesuaikan diri dengan Elbaf ya Nami. Luffy langsung menghampiri Hadjrudin dan bajak laut raksasa baru yang lain. Sudah lama sekali Hadjrudin. Hadjrudin berkata, aku sudah dengar beritanya loh. Sekarang kau sudah menjadi Yonko. Ini baru bos kami. Aku akan memperkenalkan teman-temanku dengan layak nanti. Tapi kami berempat adalah bajak laut kesatria raksasa yang baru. Anak buahmu. Di sini kita melihat Stanson, Kurt, Colbert, dan Rod yang babak ulur sambil disalib anjir. Kurt lalu berkata, senang bertemu denganmu. Luffy protes, hei, aku kan sudah bilang, aku tidak butuh anak buah. Hadjrudin di sini masih ngeyel. Sudahlah, toh aku melakukan ini karena aku yang mau. Ketika tahu berita Big Mom dikalahkan di Wano, meskipun orang-orang di sini tidak terlalu tahu tentang keadaan dunia luar sih, kami sangat senang loh. Kurt lalu berkata, Big Mom? Jadi sebenarnya Lilin dulunya adalah temanku, tapi dia sudah melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan Elbaf. Pada bingung maksudnya apaan. Tapi tiba-tiba semua orang meminta Hadjrudin untuk berhenti mendongeng. Woi Hadjrudin, ceritanya disambung nanti, sampai kita bersulang saja. Makanan dan minuman itu yang utama kan. Kami sudah menyiapkan segunung makanan, ya segunungnya ukuran kami sih. Ayo cepat masuk ke dalam. Luffy, Usopp excited banget. Wah, makanan, aku lapar. Aku senang banget sampai aku lapar. Tapi sebelum mereka semua sempat pergi ke dalam ruangan yang penuh makanan itu, Robin berkata, hei sebentar Luffy. Dan kita langsung pindah tempat ke atas kapal Svalr, di mana semua kru topi jerami pergi ke desa barat daya Elbaf. Robin berkata, aku pergi sendiri tidak apa-apa kok. Luffy lalu ngomong, tidak mungkin lah. Chopper, aku juga ingin bertemu dengannya. Nami, aku juga penasaran loh. Zoro, aku juga. Jinbe, aku mau jalan-jalan sih lah. Om-om ini bener-bener deh. Ternyata mereka semua ingin mengikuti Robin yang ingin bertemu dengan Jaguar de Saulo. Dan mereka diantar oleh Kurt. Dia berkata, Saul Sensei ingin menunjukkan perpustakaannya pada Robin-chan. Jadi kita akan ke sekolah di bawah sana. Robin menjawab, terima kasih sudah mau mengantarkan kami ke sana, Kurt. Kurt menjawab, santai saja. Lagian tempatnya juga sedikit jauh. Lah, sedikit kan karena dia raksasa ya. Luffy tiba-tiba ngomong, dengar ya Robin, sebagai kapten, aku harus berterima kasih kepada orang yang sudah menjaga anggota kruku. Robin menjawab, apa? Jadi kau masih ingat? Luffy menjawab, ya kan memang harusnya begitu. Tapi ternyata Dory dan Brogy itu nggak ikutan. Mereka cuma berpesan, oh begitu ya. Kalau begitu kita bisa berpesta nanti saja. Bawa Saul ke sini juga ya. Kami akan menyiapkan rusanya sementara kalian pergi. Tidak perlu buru-buru. Usopp lalu berkata, hebat ya, kesatria di sini ternyata juga suka belajar dengan keras. Kurt menjawab, Saul Sensei sebenarnya lebih mengajar ke sejarah dan sering mendiskusikan berbagai macam buku sih. Ah, itu dia. Itu namanya mata air kesatria dan di ujungnya disebut perpustakaan burung hantu. Pada bingung, mata air? Lebih mirip pantai nggak sih? Kurt menjawab, iya sih, tempat ini adalah pantai yang terbentuk dari bagian pohon yang terfosilkan menjadi batu dan menjadi usang karena cuaca. Di sini tidak ada pasang surut karena ada air terjun dari atas. Karena air terjun itulah ada gelombang yang terbentuk menjadi sebuah pantai. Pada protes, intinya ini pantai kan? Luffy langsung bersemangat. Oke, ayo kita menemuinya dan bawa Saul ke tempat pesta. Nami langsung ngamuk, Cotto mata! Ini reuninya Robin tahu. Robin di sini mulai merasa deg-degan. Aduh, aku jadi tidak sabar. Tiba-tiba ada raksasa cewek yang berlari dengan cepat dan berteriak, tolong, tolong, Saul Sensei terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Malah nyanyi. Di sini malah pada ngamuk dan khawatir. Luffy, oh ayolah, kami datang jauh-jauh ke sini untuk bertemu dengannya. Sanji, ini adalah reuninya Robin dengan penyelamatnya setelah 22 tahun dan dia jatuh begitu saja. Chopper, aku dokter, izinkan aku memeriksanya. Di mana dia? Usopp, sembuhkan dia Chopper, kuserahkan dia padamu. Raksasa cewek tadi bilang, Saul Sensei tiba-tiba jatuh di tepi pantai di sana. Anehnya di sini Robin malah tertawa. Dasar bodoh. Chopper ngamuk. Robin, jangan menyebut pasien bodoh dong. Tapi Robin dengan senyum berkata, tidak apa-apa.
Aku akan ke sana sendiri. Kalian di sini saja ya. Heh, Brook panik. Tapi Robin-san, Robin dengan senang berkata, percuma aku khawatir tadi. Robin lalu mendekati Saul dan hanya menatap Saul dengan tersenyum. Wah! Tiba-tiba Saul bangun dan meneriaki Robin. Dere si, kau pasti nggak kaget ya, Robin? Robin dan Saul hanya saling melempar senyum. Dere si, kau bukan anak kecil lagi ya? Maaf, aku tidak tahu harus menyambutmu dengan cara apa. Robin lalu menjawab. Tertawamu yang aneh itu masih tidak berubah ya? Saul lalu mengangkat Robin di tangannya. Tertawaku memang aneh begini kan? Kemarilah, biarkan aku melihat wajahmu. Di sini Saul diperkenalkan sebagai mantan wakil admiral angkatan laut dan penyelamat Robin. Terus di sini kita melihat selain luka bakar di wajahnya ya, Saul juga kehilangan satu kakinya yang diganti dengan kaki kayu gitu. Dia lalu berkata, wah, kau tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik seperti ibumu Olivia ya. Robin bertanya, mirip ibu? Dan Robin teringat perkataan ibunya. Kita tidak boleh menyerah. Masa depan yang akan kau tinggali, kau pasti akan memahaminya suatu saat nanti. Saul lalu berkata, matamu benar-benar mirip dengannya. Apa kau mendengar siaran Vegapunk, Robin? Robin menjawab, aku tidak terlalu memperhatikannya karena aku berada di tempat kejadian sih. Tapi apa yang dikatakannya ada di koran kan? Saul menjawab, begitu ya. Vegapunk berkata bahwa sejarah dibuat oleh para pemenang. Dan kau tahu, itu adalah kata-kata yang ditinggalkan oleh O'Hara. Kata-kata itu seharusnya sudah terkubur bersama sejarah dan menghilang begitu saja tanpa bisa sampai ke banyak orang. Tapi suara para peneliti O'Hara akhirnya terdengar. Vegapunk adalah seorang ilmuwan. Dia tidak berniat membicarakan baik atau buruk. Tapi dia tetap mempertaruhkan nyawanya demi mengatakan kalimat itu. O'Hara dan Vegapunk sudah membuat satu langkah besar untuk maju. Aku yakin masa depan akan berubah. Robin lalu mendekat dan membelai wajah Saul. Dan kau juga berubah. Sakit nggak? Saul lalu bercerita. Dere si. Aku bahkan terkejut dengan kemampuanku bertahan hidup. Ketika aku sadar, entah bagaimana, aku sudah tenggelam di laut. Sepertinya kobaran api dari Pulau O'Hara mampu melelehkan es dan aku terjatuh ke laut. Dan tidak lama setelah itu, aku tahu bahwa kau sudah selamat. Mereka bisa-bisanya berkata hal buruk tentangmu. Aku benar-benar marah. Robin di sini hanya tersenyum. Jangan bahas hal sedih itu lagi ya. Hai Saul. Aduh, sorry guys. Tolong puji aku karena aku masih hidup dong. Saul lalu menjawab. Dere si. Ya, tentu. Anak kecil sepertimu diburu oleh seluruh dunia. Saul di sini lalu memeluk Robin dengan erat dan dia ngomong, kau hidup Robin, selama 22 tahun kau masih hidup dan sekarang kau di sini bersamaku. Robin yang tadinya tersenyum di sini perlahan meneteskan air matanya, mengingat betapa menakutkannya masa-masa itu. Kenapa aku harus hidup? Ibu Profesor Saul, aku ingin mati, aku ingin mati. Dan di sini pecahlah tangisannya Robin. Aku sangat ingin bertemu denganmu lagi, Saul. Wah, dari sisi aku juga. Dan semua orang menangis melihat reuni ini, kecuali Luffy yang tersenyum bahagia di sini. Dan chapter ini selesai. Akhirnya 22 tahun loh guys. 22 tahun Robin terpisah dengan Saul. Akhirnya reuni terjadi di Elbaf. Ya Allah, ini banyak banget hal yang bagus banget terjadi di Elbaf ya Allah. Mimpinya Usopp sama Luffy terjadi di Elbaf. Reuni ini terjadi di Elbaf. Dan fakta menarik, pertemuan terakhir Robin dan Saul di O'Hara itu terjadi di chapter 397 yang rilis pada 30 Januari 2006. Dan reuni ini terjadi di 2024. 22 tahun untuk Robin dan untuk kita para pembaca sekitar 18 tahun. Terutama untuk pembaca yang mengikuti One Piece dari awal ya. Saya kan ngikutin One Piece dari 2017 kalau nggak salah. Itu aja udah kerasa banget nih. Penantian kita terbayarkan. Dan aku nggak tahu harus bahas apa dari chapter ini guys, sumpah, karena perasaan
sedih, terharu dari chapter ini tuh memenuhi chapter ini sampai aku bingung harus mikir apa gitu. Tapi kalau mau maksa bahas ya, ini sedikit aja deh. Melihat kondisi Saul yang sekarang sudah ada luka bakarnya dan satu kakinya tidak ada, kayaknya ini semakin menambah bukti loh ya, bukan menjadi konfirmasi bahwa pria dengan tanda api atau pria dengan luka api yang dimaksud oleh Eustace Captain Kidd itu adalah Jaguar de Saulo. Yang dikatakan, ini dirumorkan teorinya aja sih ya, dia mempunyai informasi tentang Road Poneglyph yang tadinya ada di Fishman Island atau di Pulau Manusia Ikan. Aku semakin dari awal emang udah kepikiran pria luka api ini Jaguar de Saulo sih ya, dari awal udah mikir kayak gitu. Jadi semoga beneran terjadi, karena itu bakal epic banget sih kalau tiba-tiba Saul ternyata nggak harus menyimpan Poneglyphnya sih, tapi at least tahu posisi Poneglyphnya di mana gitu. Dah kayaknya itu aja guys ya. Aduh ya Allah. Cuma ini chapter bagus banget, ini nyenengin banget, bikin relaxing lah, bikin relax, bikin nggak tahu dah. Udah teori-teori kalian kalau punya komentar di bawah aja. Sampai jumpa di pembahasan chapter berikutnya. Oh iya, ini libur, chapter depan libur karena biasa Golden Week. Golden Week atau apa ya? Pokoknya kalau mendekati tahun baru itu biasanya banyak komik yang libur. Dan bagaimana makan malam kalian, udah habis belum? Sampai berjumpa di video berikutnya. Nama saya Vincent Nugra undur diri. Ciao. Wow, 18 tahun sama 22 tahun cuy.